Saudara Prabowo Subianto kembali bersafari bertemu partai politik dan lawan politiknya di pemilihan presiden 2024. Masih ada dua partai, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang masih belum menentukan sikap terhadap koalisi Prabowo Gibran dalam pemerintahan 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi menarik masih seputar eskalasi politik yang ada di Indonesia pasca Pilpres. Kita tahu pasangan Prabowo Gibran kemudian ditetapkan oleh KPU menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ya. Lalu juga kita lihat bagaimana putusan MK itu sudah keluar dan MK melakukan prank ya. Memang jago ini Soehartoyo ini, dia jago drama Korea ya. Nah, putusan MK keluar yang menolak gugatan dari koalisi paslon 01 dan 03. Nah, pasca kejadian tersebut, kemudian berbondong-bondonglah partai-partai semacam Nasdem, lalu juga ada partai-partai lain seperti PKB. Ini memberikan sinyalmen bahwa mereka akan bergabung pada pemerintahan atau kabinet selanjutnya. Namun, ketika partai-partai lain berbondong-bondong menawarkan proposal untuk bergabung, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya dari masyarakat adalah siapa yang akan menjadi koalisi oposisi di parlemen nanti. Kalau kita lihat dari komposisi parlemen hari ini, memang Golkar bersama Gerindra dan partai-partai koalisi pendukung paslon 02 ini kan tentu sudah dirasa memenuhi target ya. Namun Prabowo melihat bahwa itu belum cukup. Prabowo menginginkan sebuah upaya rekonsiliasi karena Prabowo melihat masih ada potensi-potensi besar partai-partai yang tidak masuk pemerintahan. Ini akan mengganggu jalannya pemerintahan ketika Prabowo nanti menjabat sebagai presiden. Nah, partai-partai yang kemudian digadang-gadang hari ini akan menjadi oposisi adalah PDI Perjuangan dan PKS. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini punya rekam jejak panjang. Rekam jejak panjang mereka dalam mengisi kekuatan oposisi. PDI Perjuangan sudah memiliki mentality yang kuat untuk menjadi oposisi. Mereka punya power yang besar untuk menjadi oposisi dan Prabowo melihat itu. Prabowo tidak menginginkan bahwa pemerintahannya nanti terganggu jalannya oleh oposisi-oposisi yang kencang-kencang. Pengalaman oposisi kalau kita lihat dari partai politik hari ini, kalau kita pakai rating, PDI Perjuangan ada di urutan pertama dan PKS berada di urutan kedua. Kedua partai ini adalah partai-partai ideologis. PDI Perjuangan dengan rekam jejaknya dari tahun 99 itu sudah kenyang beroposisi. Dipatahkan, tidak ada menteri di kabinet, tidak ada pemimpin daerah, gubernur dan juga wali kota dan bupati. Tetapi mereka mampu survive, apalagi pada masa kekuasaan SBY. Bagaimana kencangnya PDI Perjuangan menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengimbangi koalisi di pemerintahan. Dan PKS pun kita lihat pengalamannya di 2019 itu cukup besar efeknya ya. Tragedi-tragedi dari mulai tragedi penembakan di jalan, lalu juga peristiwa-peristiwa besar semacam
212 dan lain-lain ini kan menjadi sebuah sinyalemen, sebuah attention bagi Prabowo. Melihat sinyal itu, tentu Prabowo tidak menginginkan bahwa pemerintahannya nanti akan diganggu oleh dua kekuatan besar oposisi ini. Maka dari itu Prabowo memiliki pemikiran dan juga pertimbangan bahwa dua kekuatan besar ini, PKS dan PD Perjuangan, harus bergabung dengan kekuatan pemerintahan agar jalannya pemerintahan Prabowo ini tidak terganggu dan terhambat. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah PDIP terlihat seperti menolak dan juga terlihat seperti resisten karena ada Gibran di sana. Faktor Gibran inilah yang kemudian menghambat jalannya rekonsiliasi secara natural, rekonsiliasi politik yang akan dilakukan oleh Prabowo. Dan Prabowo mengerti itu, paham itu, bahwa Gibran ini yang menjadi kendala. Sebenarnya kalau kita lihat, Mega dengan Prabowo itu cukup dekat, apalagi kalau kita melihat rentang sejarah perjalanan mereka berdua, di mana Prabowo ini adalah anak didik dari militer, ya, anak didik militer. Dan juga Mega ini sempat bersama dengan Prabowo dalam satu kekuatan di Pilpres 2004 waktu itu. Artinya punya rekam jejak manis juga. Prabowo dengan PKS pun sama. Ketika Prabowo dengan kubu PKS ini satu koalisi dulu di Pilpres kemarin. Artinya tidak ada resistensi antara Prabowo dengan Mega dan Prabowo dengan PKS. Justru yang menjadi permasalahan adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini yang menjadi persoalannya. Dan ini yang menjadi faktor penghambat terhambatnya sebuah rekonsiliasi yang diinginkan Prabowo. Nah, posisi kekuatan oposisi ini bisa menjadi batu sandungan yang besar bagi Prabowo dalam pemerintahannya nanti. Di samping pengalaman PDIP dan juga PKS dalam beroposisi, Prabowo juga melihat bagaimana ketika PDIP ini berkoalisi, beroposisi, ini menjadi batu sandungan yang cukup besar, apalagi melihat program-program yang dijanjikan oleh Prabowo ini akan terganggu. Tentu dalam masa kampanye kita tahu bagaimana Prabowo menjanjikan ini itu. Dan jika PKS dan PDI Perjuangan ini memposisikan diri menjadi sebuah kekuatan oposisi, ini akan mengganggu program-program tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat, jika PDI Perjuangan masuk ke dalam partai pemerintah, kekuatan pemerintahan, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana berkurangnya sebuah check and balancing atau check and balance yang dilakukan oleh parlemen. Karena ketika tidak adanya oposisi, ini yang kemudian akan menjadi persoalan. Tidak ada controlling yang kuat yang bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan pemerintah. Tidak ada juga upaya-upaya koreksi yang dilakukan oleh oposisi terhadap pemerintah, dan juga tidak ada sebuah respon yang kuat ya terkait kesalahan-kesalahan pemerintah nanti jika berjalan. Dan yang pasti jika dalam pemerintahan ini secara stabilitas politik memang jika tidak ada oposisi ini stabilitas politik lancar, tetapi di faktor-faktor lain seperti korupsi dan lain-lain akan makin marak, dan kejahatan politik ini akan makin besar potensinya jika tidak ada oposisi, karena tidak ada fungsi controlling dari parlemen, khususnya oposisi. Dan yang pasti tidak ada inovasi kebijakan dari pemerintah nantinya jika tidak ada oposisi. Dan yang pasti PDI Perjuangan sejauh ini tentu akan mengambil langkah yang cukup keras, yaitu
oposisi. Ini dikarenakan adanya Gibran yang menjadi faktor penghambat rekonsiliasi politik yang dilakukan Prabowo dengan Megawati. Dan kita lihat di beberapa pemberitaan, sampai setingkat ranting pun sebenarnya menolak jika PDI Perjuangan ini masuk ke dalam kabinet Prabowo. Mereka tidak ingin, mereka lebih memilih oposisi. Ya, memang mereka sudah siap dan memang sudah berpengalaman, memiliki track record yang baik dalam beroposisi. Kita lihat saja nanti seperti apa. Apalagi sebentar lagi pilkada, ini yang akan menjadi faktor menentukan. Ahok kemungkinan akan maju kembali di Jakarta, bukan DKI kalau sekarang ya. Jadi DKJ di daerah khusus Jakarta. Lalu juga ditolaknya Bobi oleh PDI Perjuangan, bahkan Mega mengultimatum siapapun kader PDI Perjuangan boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tidak boleh berbohong kecuali Bobi Nasution. Nah, ini Bobi Nasution ini ditolak karena Bobi ini sepertinya dilematis posisinya. Dia diangkat oleh PDI Perjuangan secara karir. Sekarang dia dipecat, masuk Golkar. Ternyata Golkar pun untuk mencalonkan diri di Sumut ini, Sumatera Utara ini, punya calon yang kuat juga. tidak menginginkan Bobi. Bobi akhirnya harus bimbang hari ini posisinya. Nah, itu kemungkinan akan terjadi nanti pasca dilantiknya atau beberapa pekan ke depan. Ini prediksi Intel Donat. Kita lihat saja bagaimana nanti kondisi yang akan kita lihat dalam peta politik Indonesia. Terima kasih, itu saja informasi dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.